Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beratunisa dengan NIM 2022 G1B036 ingin memaparkan tentang sejarah kepramukaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke materi pertama. Baik, langsung saja ke materi pertama, sejarah kepramukaan. Pramuka adalah sebuah organisasi kepanduan yang didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Namun, sejarah pramuka sebenarnya sudah mulai sejak awal abad ke-20 ketika gerakan kepanduan pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1907. Pada tahun 1912, gerakan kepanduan mulai diperkenalkan di Indonesia oleh seorang Belanda bernama J.H.R. van de Bus. Gerakan kepanduan di Indonesia pada awalnya hanya terbatas pada kelas-kelas atas orang Belanda dan kaum pribumi yang terdidik. Namun, pada tahun 1921, gerakan kepanduan mulai berkembang pesat di Indonesia dan meluas di berbagai kalangan masyarakat. Pada saat itu, gerakan kepanduan di Indonesia masih bernama Gerakan Pramuka yang berarti pengemara muda. Pada tahun 1927, Gerakan Pramuka Indonesia secara resmi didirikan dan dimulai diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu, Gerakan Pramuka Indonesia masih dipimpin oleh orang Belanda. Namun, pada tahun 1940, para pemimpin pramuka Indonesia mulai membentuk organisasi yang mandiri dan berdiri sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gerakan Pramuka Indonesia menjadi organisasi kepramukaan yang diakui oleh pemerintah. Pada tahun 1961, Pramuka menjadi organisasi kepramukaan yang resmi di Indonesia dan diberi nama Gerakan Pramuka Indonesia. Sejak itu, Gerakan Pramuka Indonesia terus berkembang dan menjadi salah satu organisasi kepramukaan terbesar di dunia. Pramuka Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan dan program untuk meningkatkan keterampilan semangat, kebangsaan, dan karakter anak-anak Indonesia. Saat ini, Pramuka Indonesia memiliki sekitar 21 juta anggota dari berbagai usia dan latar belakang di seluruh Indonesia. Materi kedua, sejarah kepanduan. Gerakan pendidikan kepanduan di tanah air sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda pada 1912. Dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia, Jakarta pada masa penjajahan Belanda, yang kemudian menjadi cabang dari NPO. 2 tahun kemudian, cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dan dinamakan NIPF atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu, sebagian besar anggota NIPF adalah pandu-pandu keturunan Belanda, namun pada 1916 terdiri suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu Bumi Putera, adalah Mangkunegara 8 pimpinan Keraton Solo yang membentuk Javansek Pandevsi Organisasi. Setelah itu muncul organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan, dan lainnya. Antara lain Pandifir Muhammadiyah atau Hizmul Watan, antara lain Pathfinder Muhammadiyah Hizmul Waton, Nationale Pathfinders, Syarikat Islam At-Fadling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kepanduan yang ada di Hindia Belanda ternyata berkembang cukup baik. Hal itu menarik perhatian pula dari Bapak Pandu sedunia, Lord Baden-Powell, yang bersama istrinya Lady Baden-Powell dan anak-anak mereka mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada awal Desember 1934. Para pandu di Hindia Belanda pernah pula mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia. Materi ketiga, prinsip dan tujuan dasar pramuka. Adapun prinsip-prinsip dasar pramuka sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, bercakapan hidup, sehat, jasmani, dan rohani.
Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun diri sendirinya secara mandiri serta bersama-sama, bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Materi keempat, faktor-faktor pendidikan kepanduan. Adapun faktor-faktor pendidikan kepanduan sebagai berikut. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan. Adapun dasar pendidikan kepanduan meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020, Kepres Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961, Kepres Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961, Kepres Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, dan Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009. Sedangkan tujuan pendidikan kepanduan adalah memiliki pribadi yang berakhlak, beriman, berjiwa Pancasila, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, serta patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Pendidikan dalam arti luas yang bertumpu pada 4 sendi yaitu belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bermasyarakat, dan belajar menjadi seseorang. Yang ketiga, anak didik. Anak didik yaitu peserta didik yang terdapat dalam proses pendidikan. Dalam kegiatan kepramukaan, peserta didik yang mengikuti kegiatan digolongkan menjadi 4 golongan yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Dalam setiap golongan, peserta didik akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Adapun sebutan golongan siaga adalah barung, golongan penggalang adalah regu, golongan penegak adalah sangga. Untuk pendega, tidak ada ketentuan, hanya saja sering disebut reka. Dan dalam kelompok tersebut, terdapat pimpinan yang disebut pindrung atau siaga, pindru atau penggalang, dan pinsa atau penegak. Yang keempat, lingkungan pendidikan kepanduan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab bagaimanapun bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Ketiga lembaga tersebut dituntut melakukan kerjasama di antara mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan saling tertompangnya kegiatan yang sama-sama secara mandiri atau bersama-sama. Yang kelima, bahan pendidikan kepanduan. Bahan pendidikan adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik berupa bahan tertulis seperti buku, modul, lembar kerja, brosur, maupun bahan tidak tertulis seperti video atau film, radio, kaset, CD berbasis komputer dan internet. Bahan ajar dalam bentuk tertulis berupa materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar dan kompetensi. Sekian materi yang saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.